Halo Kak, gimana kabarnya? Baik ya, oke, salam kenal ya. Kenalin aku Aji sebagai ahli gizi di Detela yang akan mendampingi KKB selama program di Detela. Di tujuan konseling di sini, kita ingin mencari permasalahan gizi yang kakak alami dan target apa aja nih yang kakak ingin capai di sini. Sebelum dimulai juga bahwa aku mau sampaikan, kakak nggak perlu sungkan dan malu-malu untuk menyampaikan ya. Silakan diceritakan sesuai kondisi sesungguhnya aja. Dari sini ada yang mau ditanyakan kak? Nggak ada. Mungkin aku mau konfirmasi data dulu. Dari berat badan 72 kilo, tinggi badan 172 cm. Betul nggak ya? Nah, dari hasil perhitungan status gizi, yakni status gizi kakak sedikit berlebih. Tapi jangan khawatir. Yang penting dari kakak sendiri masih ingin nih menurunkan. Buktinya sekarang masih ikut program detail lah ya. Kemarin juga sempat ngisi data bahwa sempat diet secara mandiri ya dan turun 15 kilo. Hebat kan? Cuman mungkin sekarang lagi stuck ya. Jadi harus ada yang perlu dievaluasi nih. Gitu. Kalau dari nilai lab sendiri, kolesterol tinggi ini bisa juga dikarenakan asupan yang tinggi lemak ya, yang polanya digoreng-goreng itu juga bisa jadi pemicunya. Kalau dari frekuensi olahraga juga kalau kurang itu juga bisa jadi penyebab kolesterol tinggi kan. Lalu untuk asam urat tinggi ini juga bisa dikarenakan konsumsi protein nabati atau tumbuh-tumbuhan yang berlebih. Nah, apabila ini dikonsumsi secara terus-menerus, ini juga akan tidak baik bagi kesehatan tubuh. Karena dia akan menjadi pemicu utama asam urat tersebut. Nah, biasanya juga terdapat gejala nyeri lutut. Gitu. Jadi diikuti biasanya. Lalu untuk lambung kronis, ada masalah lambung kronis juga ya. Jadi lambung kronis ini bisa juga disebabkan pola makan yang tidak teratur ya. Jadi tubuh ini akan menjadi sedikit bingung gitu kan ya. Yang biasanya sarapan terus tiba-tiba nggak sarapan. Jadi yang harusnya tubuh bisa mendapatkan asupan, apalagi di tengah kesibukan gitu ya, biasanya itu akan terjadi pola makan tidak teratur. Telat makan juga bisa jadi penyebab lambung kronis juga. Terus juga bisa dipicu dengan makanan yang memiliki bumbu yang tajam, bumbu yang pedas dan rasa asam. Lalu untuk sembelit sendiri terjadi dikarenakan asupan buah dan sayur masih kurang. Jadi ya, konsumsi serat yang rendah ini akan membuat usus ini tidak ada dorongan untuk mempermudah feses keluar. Selanjutnya, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu Kak? Nggak ada. Oke. Kalau dari riwayat makannya sendiri nih, sebenarnya sudah bagus dari segi kebutuhan protein dan lemaknya. Namun masih belum seimbang nih, karena dari totalnya asupannya masih belum sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Gitu. Apalagi kalau dari seratnya ini juga masih kurang. Nah, serat kurang ini nanti berhubungan lagi nih sama yang tadi saya jelaskan, sama sembelit yang dialami. Gitu. Kalau dari kebiasaan sebelumnya juga kan dari jarang sarapan, ya, jam makan tidak teratur. Kakak juga ingin menulis bahwa ingin menerapkan plant-based diet. Nah, ini menarik ya. Memang betul banyak orang yang memilih plant-based diet karena dengan berbagai alasan ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana agar kebutuhan gizi ini tetap terpenuhi saat melakukan diet ini. Gimana caranya? Yang penting kita fokus nih. Fokus sama apa? Fokus sama konsumsi harus tetap apa? Beragam. Gitu Kak ya. Jadi dari zat mikro, dari zat mikronya, dari makro dan mikronya maksudnya, dari kebutuhan karbohidrat, protein hewani, nabati, lemak dan sayur, semuanya harus lengkap Kak. Gitu. Jadi tetap fokusnya ke apa? Diet gizi seimbang. Gitu. Kira-kira ada yang kurang jelas atau ditanyain nggak Kak? Udah jelas ya. Oke, waktunya kita membahas ini Kak ya, target yang ingin Kakak capai nih. Coba aku lihat dulu. Nah, targetnya KKB ini dengan
ingin nurunin berat badan 15 kilo ya. Ini bagus kan. Kira-kira nih Kak, kalau dari sebulan 4 kilo, ya, penurunan 4 kilo dalam 1 bulan, kira-kira sanggup gak Kak? Oke, sanggup ya. Oke, coba nanti kita sambil evaluasi ya. Terus ada beberapa hal nih Kak yang harus dibatasi nih dari segi makanan nih. Yang pertama, kalau dari goreng-gorengan juga sehari boleh 1 kali aja Kak ya. Semisal nih, Kakak konsumsi goreng-gorengan pagi. Berarti siang sama sore atau malam nanti coba diganti snacknya yang non goreng-gorengan. Gitu. Terus konsumsi protein nabatinya juga harus dibatasi nih Kak. Sehari boleh 1 kali aja ya, karena ini memang dia tinggi purin, dia bisa meningkatin asam uratnya. Gitu. Lalu ada sayur-sayuran hijau juga, dia juga tinggi purin, ya, dia juga perlu dibatasi. Gitu. Dan selanjutnya, nah kalau dari segi air putih sendiri ini juga harus dilakukan juga Kak. Air putih ini sendiri nanti kurang lebih 2-3 liter per hari. Nah, tujuannya apa? Untuk membantu mengeluarkan kelebihan asam urat di dalam tubuh. Gitu. Nah, oke. Udah sampai sini Kak, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada ya, lanjut dulu. Untuk olahraganya nih, sebelumnya menuliskan bahwa 2 kali dalam seminggu. Itu ya. Kalau semisal untuk olahraganya dinaikkan ke 3-4 kali dalam seminggu, kira-kira memungkinkan nggak? Ya, memungkinkan ya. Nanti untuk dalam 1 kali olahraganya bisa 30 menit sampai 45 menit. Gitu. Untuk menu sendiri sudah disesuaikan dengan kebiasaan Kakak ya nanti ya. Jadi untuk pengiriman meal plan nanti bisa dikirim biasanya sih maksimal H+3 gitu, nanti dikirim di grup. Dan yang terakhir, saya nggak lupa juga akan berikan semangat buat Kakak ya. Saya akan siap mendampingi proses Kakak berjuang nanti dalam program di Dietela ini. Jadi nanti Kakak jangan sungkan-sungkan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Gitu ya, seputar program yang dijalankan sekarang. Gitu. Dari Kakak sendiri ada yang mau disampaikan mungkin? Oke, nggak ada ya. Oke, mungkin kalau dari aku tetap semangat Kak ya, selamat berprogres. Kalau ada yang protes jangan dibawa stres. Gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri sudah cukup Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga lancar.